tiga hal yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang masih muda. Dan 3 hal ini kalau bisa tuh dari muda tuh udah harus dapat. Yang pertama tuh public speaking. Ya kan, public speaking tuh kita harus punya kayak gitu loh. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang saya sering menyebutnya dengan Ustadz muda atau tokoh muda di Kota Banyumasin yang sukses begitu. Namanya Muhammad Ihja. Gimana kabar aja? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, apa kesibukannya? Aktivitas sekarang ngurus pondok ajar, habis itu juga di travel umroh, dan beberapa hal lain lah. Nah, mungkin sedikit informasi buat kawan-kawan. Ihja ini salah satu founder pondok ajar ya? Salah satu pondok ajar yang dimana pondok ajar ini bergelut di dunia pendidikan. Betul. Dunia pendidikan seperti halnya ruang guru ya? Iya, ruang guru. semacam itu. Semacam ruang guru itu tempat les privat gitu. Ya. Selain itu apa lagi ya kesibukannya, Ja? Nggak ada saya, karena memang saya pribadi hari-harinya paling ya baca buku, terus nyari teman buat diskusi, jalan-jalan keliling kota Banjarmasin, lihat-lihat keadaan kota. Apa faedahnya, Ja? Faedahnya adalah tidak merasa sepi. Yang merasa sepi tolong jalan-jalan ke kota masing-masing ya? Betul sekali itu teman-teman. Ja, tips untuk sukses gimana, Ja? Kamu kan ada beberapa macam punya usaha nih. Seperti halnya yang ku tahu ya. Pondok ajar. Kemudian kue kering kah? Kue kering. Oh, kue kering ya, kue betul. kering. Kemudian tadi kan bergelut di dunia travel gitu kan. Betul. Tuh gimana sih, Ja? Caranya, Ja? Gimana ya? Yang penting tuh sebenarnya proses mengalami sih, Pak. Proses mengalami. Jadi mumpung masih muda, kondisi tubuh fit, pikiran juga oke, jiwa juga semangat ya kan. Karena memang pemuda ini kan waktu yang kalau ada istilah tuh berapi-api lah. Siap. Ya kan? Jadi di masa muda tuh memang harus dimanfaatkan untuk melakukan segala hal. Bahkan kalau konon katanya gitu kan, bahasa banyak orang-orang yang barangkali orang-orang tua kita dulu lah bahasanya kan, mumpung masih muda tuh pokoknya habiskan lah kayak gitu kan. Melakukan kesalahan tuh ya di masa muda kayak gitu loh, karena dari sanalah kita mengevaluasi kayak gitu. Siap. Karena masa muda tempat kita salah ya. Betul. Maka manfaatkanlah kesalahan itu sebanyak-banyaknya sehingga kita menuai kesuksesan di hari tua ya. Betul. Karena kalau misalnya sudah tua, sudah maksudnya kondisi apa ya, kesehatan menurun misalnya kan, pikiran juga tidak seoke masih muda kan, susah juga berkembangnya. Gitu. Akan tetapi terkadang banyak ya orang yang muda berkeinginan yang begitu luar biasa. Cuman terhalang oleh entah jaringan kah, entah apa gitu kan. Teman sedikit atau itu gimana solusinya, Ja? Ada satu teori menarik sebenarnya, Pak. Jadi ada satu teori yang pernah saya baca dan pernah saya dengarkan kalau tidak salah di podcast juga ya. Tiga hal yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang masih muda. Dan 3 hal ini kalau bisa tuh dari muda tuh udah harus dapat. Yang pertama tuh public speaking. Ya kan, public speaking tuh kita harus punya kayak gitu loh. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Betul, sepakat. Ya kan? Bahkan kalaupun tidak ketemu dengan manusia yang lain, dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian berkomunikasi dengan alam dan lain sebagainya lah. Public speaking itu intinya harus dimiliki. Nah, setelah public speaking sudah punya, berarti step selanjutnya adalah dia tuh perlu skill art of negotiation. Negosiasi. Seni bernegosiasi. Karena istilahnya itu next level setelah public speaking, dia pandai bernegosiasi. Pandai bernegosiasi. Karena kan orang yang pandai bernegosiasi berarti dia pandai berkomunikasi kan.
Nah, tapi di samping itu pun juga dia harus punya satu lagi nih sebagai hal yang ketiga ya, yaitu psikologi. Oke. Paham psikologi gitu loh. Psikologi itu bukan cuma buat yang kuliah ya guys. Jadi kalau Anda paham psikologi, Anda paham perilaku manusia itu bukan berarti Anda harus kuliah psikologi. Tapi psikologi itu memang ilmu umum yang memang harus dikuasai setiap orang. Memahami karakter manusia ya? Betul. Oke. Bukan cuma karakter manusia sebenarnya, tapi keadaan bahkan. Keadaan-keadaan tertentu di lingkungan kayak gitu loh. Jadi 3 ini penting banget kalau menurut saya pribadi ya. Public speaking, art of negotiation, kemudian juga psikologi. Itu sih Pak. 3 hal itu bisa didapatkan nggak di bangku perkuliahan? Bisa sebenarnya kalau kuliahnya dioptimalkan. Tidak hanya sekedar mencari nilai aja gitu loh. Ya nilai itu memang penting ya kan, nilai itu penting karena tanpa nilai nggak lulus kan gitu. Betul. Tapi justru kalau misalnya kuliah tidak dioptimalkan untuk mendapatkan hal-hal di luar daripada nilai, ya ujung-ujungnya hanya sekedar kertas yang kita dapat kayak gitu kan. Betul. Makanya kayak misal mahasiswa yang mengoptimalkan diri ketika presentasi. Presentasi kan adalah latihan public speaking. Betul. Kemudian juga art of negotiation loh. Di sana tuh sebenarnya ada seni bernegosiasi. Ada audiens, ada audiens, ada dosen gitu kan. Kita tuh sudah menegosiasikan nih loh. Kita tuh punya materi bagus banget kami sampaikan. Dosen bisa kasih nilai yang bagus dan teman-teman pun bisa menilai kita juga kan gitu. Apa yang kita jual mereka yang beli. Betul. Maksudnya gitu kan. Betul. Betul. Untuk yang tidak kuliah jangan berkecil hati. Mungkin 3 ilmu itu bisa didapatkan walaupun kita tidak kuliah. Salah satu kita bisa ikut kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Komunitas misalnya. Iya, komunitas. Karena itu kan menyambung silaturahmi kita. Adanya ilmu negosiasi, public speaking, entah kita jadi ketua panitia bersih-bersih atau apa segala macam. Kita mulai dari kecil dulu ya. Tapi ya itulah menjadikan kita, membentuk karakter kita supaya bisa mendapatkan 3 hal itu. Paling sederhana tuh di lingkungan keluarga Pak. Betul. Lingkungan keluarga, gimana komunikasi Anda dengan orang tua misalnya, atau dengan saudara, paman, tante gitu kan, kakek nenek, atau pokoknya kayak sepupu-sepupu dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya adalah bagian dari organisasi kan, maksudnya itu kumpulan orang-orang ya kan, yang harusnya satu visi kan. Keluarga kan harusnya punya visi juga, punya tujuan. Iya, punya tujuan. Nah kayak gitu. Dan itu adalah level sederhana gitu sih. Tinggal memanfaatkan situasi dan kondisi saja. Betul. Jangan cuma diam. Jangan cuma diam. Ada pernah mendengar istilah kalau nggak salah dari Wiji Tukul ya, kalau nggak salah itu kan, buat apa kita baca buku melulu kalau sekedar mulut kita bungkam melulu. Artinya ya kita cuman menambah wawasan untuk kita diri sendiri, tapi kita nggak bisa mengapresiasikan apa yang pengen kita baca itu. Ya kan? Betul. Maka pentinglah itu kan kita bermasyarakat, penting dalam hal negosiasi, menyampaikan apa yang kita ketahui. Kembali lagi public speaking. Nah, apabila public speaking kita nggak bagus, mungkin orang nggak paham apa yang kita sampaikan. Maka penting untuk belajar public speakingnya. Betul sekali. Selain 3 hal tadi ya, apa ada lagi ya? Sebenarnya ada satu teori menarik lagi ya, selain yang 3 tadi, sekedar tambahan tapi. Jadi ada satu teori lagi yang juga berkaitan sama public speaking sebenarnya. Yang selanjutnya itu istilahnya itu network. Jaringan. Teman-teman. Nah, masa muda itu adalah waktu yang sangat pas untuk memperbanyak teman. Jadi kalau hari ini nih, barangkali ini nasihat buat diri saya pribadi lah, kalau misalnya barangkali ada clash dengan orang tertentu gitu kan, kalau dirasa di masa yang akan datang bisa jadi dia adalah orang yang Tuhan titipkan rezeki untuk kita, mending minta maaf dah kayak gitu. Maksudnya saling berteman lah. Karena kita memang harus memperbanyak jaringan, Pak. Karena memang kita tuh hidup tuh bukan cuma sekedar template, nggak yang sekolah, kuliah, kerja, nggak kayak gitu. Nikah, mati gitu. Iya, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh ada seni kehidupan tuh loh. Kita berhadapan dengan orang. Hablum minanas ya kata orang. Iya, hablum minanas. Jadi memang urusan-urusan dengan orang itu tanpa network kita nggak paham. Betul. Karena setelah kita banyak berkawan, kita akan paham karakter orang tuh beda-beda. Nah, dari karakter orang yang berbeda-beda itulah kita bisa paham kayak gitu loh. Ternyata, penting banget nih punya network gitu kan. Nah, selain itu ada juga lagi satu, yaitu kredibilitas. Itu perlu dijaga, kepercayaan orang. Ya kan? Jadi setelah kita memang sudah banyak berkawan, nah kepercayaannya juga perlu dijaga.
terlepas memang ada orang yang mungkin tidak percaya dengan kita atau tidak suka dengan karakter kita, itu hak orang. Ya bodo amat, kita bodo amat ya. Iya, kita itu hak orang. Karena kan mereka punya penilaian untuk diri kita kan. Tapi di luar itu kita pun juga maksudnya harus menjaga kredibilitas kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai orang yang akan suatu hari nanti memang punya urusan banyak lah dengan orang-orang kayak gitu. Jadi mungkin 5 berarti ya. Setelah public speaking, kemudian juga kita paham seni bernegosiasi, kemudian kita juga bisa paham psikologi. Ada 2 juga, network sama kredibilitas itu. Kepercayaan. Itu sih Pak. Karena penting kalau kita sudah membangun yang namanya kepercayaan, mungkin orang mudah menempatkan sesuatu kepada kita gitu kan. Tidak jarang nih, saya potong. Tidak jarang bisnis itu juga bisa, ini kan karena saya juga bergelut dalam hal bisnis ya. Tidak jarang bisnis itu bahkan tidak hanya melihat keuntungan, tapi orang yang menjalankan. Betul. Karena kalau orang yang menjalankan bisnis itu ternyata punya track record yang oke banget, itu nggak bisa mau mengorbankan apapun gitu ya, kan. paham kan? Jadi memang seperti itu. Betul. Semua dibangun karena kepercayaan. Bahkan kita sederhana lah, level keluarga pun ibarat kayak suami istri lah ya kan, tanpa kepercayaan kan juga nggak bisa jalan kan. Selesai. Teman dengan teman yang lain pun juga nggak akan bisa berkawan betul-betul dengan tanpa kepercayaan. Gitu. Sulit untuk meminjam uang pada teman kalau teman itu nggak percaya dengan kita, ya kan? Minjamnya berapa, mengembalikannya kapan, kita nggak tahu. Nah itu penting menjaga kepercayaan. Itu urusan dengan orang tuh. Networking tadi kan membangun jaringan, salah satunya dengan cara kita terjun ke masyarakat, mengaktifkan diri untuk bisa sosial, hidup sosial gitu kan. Bukan sekedar kita cuma berdiam diri di rumah, apatis dengan keadaan, jangan. Tapi kita mencoba melawan diri kita, memaksa diri kita untuk bisa berbaur kepada masyarakat. Betul. Karena kita nggak tahu, siapa tahu nanti kan ketua RT kenal kita, kemudian kita diajak bekerja, kita nggak tahu. Nah gitu kan. Apalagi kita mesti memiliki keahlian tadi disampaikan, public speaking kita ilmu negosiasi kita siapa tahu kan kedepannya jadi apa kita nggak tahu. Betul sekali. Mungkin saya nambah satu aja. Jujur. Jujur itu hal yang paling penting sih kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun semua itu berawal dari kejujuran. Apabila kita sudah jujur dengan orang lain, kita membangun kejujuran terhadap orang lain, insya Allah entah kepercayaan dan lain sebagainya itu mungkin kita dapatkan. Betul. Nah, itu nanti kaitannya dengan kredibilitas tadi. Menjaga kepercayaan sama orang. Itu betul. Nah, perjalanan ini kita simak lagi mengenal lebih dekat usaha beliau gitu kan. Pondok Ajar itu gimana aja? Awal mulanya terpikirkan Pondok Ajar itu gimana? Pondok Ajar itu dari masa pandemi Pak. Pandemi itu kan saya pun juga awal-awal kan di rumah ya. 2 bulan pertama pandemi itu saya di rumah. Dan saya ini orang yang cukup fokus dengan pendidikan. Nah, jurusan kuliah apa? Jurusan kuliah farmasi. Tapi energi pendidikannya ternyata lebih kuat ya dari kefarmasian. Bisa dikatakan salah jurusan? Saya sih nggak mau mengklaim salah jurusan ya. Jadi kalau sudah masuk jurusan itu ya udahlah. Ya udahlah gitu kan. Nah, tapi memang tahun 2020 ya, 2020 itu kan masa-masa sulit waktu itu pandemi awal-awal kan. Dan memang itu tidak mudah ternyata bagi masyarakat Indonesia terutama. Nah, terus di awal 2021 waktu itu banyak beredar video WhatsApp, Instagram dan lain-lain orang tua yang ternyata tidak bisa bertahan mendidik anaknya di rumah. Karena mungkin basic mereka, mohon maaf bukan mengecilkan ya, bukan mengecilkan, karena mungkin pendidikan dari orang tua itu kan banyak siap untuk mengajar gitu kan. Kesibukan bekerja dan sebagainya, akhirnya dia nggak bisa basic untuk mengajar. Maka hadirlah Pondok Ajar itu ya. Betul. Dalam tanda kutip sih kaget, masyarakat tuh kaget Pak. Setelah sekolah nggak bisa, ibaratnya kan anak-anak yang sebelumnya sekolah di sekolahan, gitu kan. Tapi ini kan harus di rumah. Betul. Nah di rumah ini kan harus dalam pantauan orang tua. Dan orang tua kaget mentalnya gitu loh. Dalam artian, sorry nih saya sampaikan. Biasa gini, ini salah kaprah sih sebenarnya.
biasa tuh orang tua menyekolahkan anak tuh seolah-olah kayak sekolah tuh titipan. Ya udah lepas gitu aja. Iya. Padahal kan harusnya pendidikan yang ada di sekolah tuh harusnya juga sampai di rumah. Peran penting bukan di sekolah. Bukan cuma sekolah. Tapi peran penting itu ada di rumah. Iya, makanya guru-guru tuh tidak bisa berperan optimal tanpa peran bantuan, orang tua juga, tanpa peran keluarga. Ada salah satu guru menyampaikan ke saya bahwasanya guru mati-matian mengajarkan di sekolah tentang ilmu apapun itu kan, entah ilmu tentang akhlak dan sebagainya. Tetapi ketika dia di rumah dilepas begitu saja ya kan di rumah. Itu dia. Karena keluar dari pantauan yang seharusnya. Karena memang nilai-nilai pendidikan harusnya juga tertanam di seluruh lini kehidupan anak. Betul. Bukan cuma sekolah, keluarga, bahkan lingkungan pergaulan pun juga harus dikondisikan. Setelah kami melihat banyak video-video beredar, isu-isu terkait dengan orang tua yang tidak bertahan dengan mendidik anak di rumah. Kemudian juga waktu itu saya kan sebagai pengajar Quran sebenarnya di panti. Nah kemudian ada tim juga yang memang jadi founder juga, founder pondok ajar juga. Dia kan guru private, dia kan guru private. Jadi kolaborasi lah kami. Terpikir waktu itu gimana kalau kita bangun aja deh satu semacam lembaga gitu kan, lembaga bimbingan belajar les privat yang barangkali ini jadi cikal bakal bisa bantu teman-teman SD dari TK lah kalau kami. Dulu awalnya sih SD doang. SD ya? Targetnya gitu. Maksudnya tuh target awalnya tuh cuma SD karena kan masalahnya dulu tuh banyaknya SD. Di 2020 sampai 2021 tuh banyaknya SD. Jadi proses terbentuknya Pondok Ajar itu kan sebelumnya belum ada nama, Pak. Pondok Ajar itu belum ada nama. Nah, kami tuh mendeklarasikan Pondok Ajar itu 1 September 2021. Namun Agustus sebelumnya itu sudah terpikir sebenarnya. Kenapa? Karena memang faktornya kan ada dua lah paling tidak secara umum ya. Yang pertama, masa pandemi itu adalah angka yang cukup signifikan, angka putus sekolah, khususnya di Kota Banjarmasin. Kalau kita bicara se-Indonesia tuh lebih besar sebenarnya. Tapi di Kota Banjarmasin termasuk yang juga cukup besar. Tapi saya lupa risetnya berapa. Terus yang kedua, fakta bahwa banyaknya orang tua yang tidak siap mengajar anak di sekolah, di rumah. Karena kan apa ya istilahnya itu, kan kita tuh awalnya janjinya cuma 2 minggu libur kan. Fakta kan 2 tahun gitu. Kan waktunya 2 tahun, hanya 2 minggu tapi 2 tahun. Nah, awal-awal pandemi 2020 sampai 2021 ternyata orang tua memang tidak siap untuk mengajar di rumah terhadap anak-anaknya gitu kan. Nah, maka terpikirlah waktu itu gimana saya dan teman saya yang waktu itu juga pengajar private, dia les privat juga. Saya dan teman saya ini gimana kalau kita bikin Pondok Ajar. Barangkali ini mudah-mudahan bisa jadi cikal bakal bantu siswa-siswa. Waktu itu awalnya cuma targetnya SD doang. Tapi alhamdulillah sekarang kan dari TK, SD, SMP, SMA tuh udah ada yang les di kami gitu. Bahkan yang belum sekolah pun juga ada yang ikut belajar sama Pondok Ajar. Gitu. Ini ruang lingkupnya Kalsel aja ya? Sementara Kalimantan Selatan, khususnya sementara Kalimantan Selatan. Kami pun juga punya cita-cita untuk bisa go Indonesia lah, go nasional. Nasional. Insyaallah, bismillah ya. Amin. Tapi tentu kami tahu bahwa persiapannya pasti luar biasa pasti luar biasa karena jadi memang harus matang. Iya, tentunya ada pesaing-pesaing juga gitu kan. Betul, apalagi yang udah besar gitu lah kan. Ya gitulah. Tapi ada kemungkinan. Iya, kita kan kemungkinan kan di sana. Asal kan nih 5 hal itu dibangun. Iya, betul. Asal 5 hal yang tadi itu dibangun, insya Allah bisa kok. Insya Allah bisa. Pada intinya, ketika 5 hal itu kita bangun, sudah ada dalam diri kita, mau apapun, insya Allah akan tercapai. Apapun itu, insya Allah akan tercapai. Tinggal kita saja membawa dirinya mau kayak apa. Nah, kita kejar waktunya, tempul masih usia kita masih muda. Iya, betul. Tempul ada kesempatan. Ya kita kejar lah. Iya, karena saat muda inilah yang kita memang bisa mengeksplor apapun. Gitu. Kalau udah berusia itu agak susah karena memang terbatas kesehatan, ya kan, pikiran dan lain-lain. Waktu ada, ya kan? Betul. Waktu ada, cuman fisik nggak kuat. Iya, itu dia. Nah, anak muda dua-duanya itu ada. Fisik ada, waktu ada. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Iya. Ya. Pesan ya buat pesan ya. Ini buat nasihat saya pribadi juga lah. Kita tuh perlu meningkatkan kesadaran sebenarnya, Jadi setelah kita paham bahwa kita memang mesti punya skill yang basic kayak public speaking dan lain-lain yang sudah kita jelaskan tadi,
kesadaran itu juga penting karena kesadaran yang justru jadi pondasi. Oke. Setelah kita sebelum kita punya skill-skill yang lain. Sebenarnya gitu. Oke. Mungkin mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang suka video ini, yang nonton ini, silahkan di-subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan kami pun juga meminta masukan pada kawan-kawan sekalian, apa yang harus kami bahas, siapa lagi yang kita undang. Semoga mudah-mudahan Deddy Corbuzier bisa datang ke sini. Oke, itu mimpi kita mudah-mudahan tercapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.